Sama-sama bangkitkan semangat kita, hidup rukun berpancasila untuk keuntungan bangsa, mencari terbit di ufuk timur sebagai asa dan harapan besar bergotong royong untuk mencapai keadilan. Dengan upai kemenangan, dengan arus adil sejahtera, dengan arus kita pasti jaya. Advokasi rakyat untuk kebenaran. Selanjutnya pembacaan ikrar pelantikan. Ikuti kata-kata saya. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Untuk yang agama Islam, mohon diikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen atau Katolik, demi Tuhan, saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Mata Paramawisesa. Untuk yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. Tabipun, yang saya hormati Bapak Camat, bukan Pak Camat, tadi Pak Budi udah ngajari saya. Camat Gunung Agung, yang saat ini diwakili oleh Pak Budi selaku Kasih Pelayanan Kecamatan Gunung Agung. Ya. Udah bener tuh ya Pak Budi ya. Terus yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bung Arya, Bung Redi. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan bahkan Bung Arya partisipasi dalam acara pelantikan ini. Dan kita tidak perlu lagi menyebutkan fraksi mana gitu ya, karena kalau sudah jadi DPRD mewakili seluruh rakyat Tulang Bawang Barat ya. Jadi nggak ada fraksi-fraksi, itu nanti di DPRD, di kantor. Jadi kalau ada rakyat yang susah, siapapun dari partai manapun harus dibantu oleh wakil rakyat, namanya juga wakil rakyat ya. Yang saya hormati Polres Tulang Bawang Barat atau yang mewakili dari Polsek Gunung Agung maupun jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPD Arun Tulang Bawang Barat yang baru saja dilantik beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPD Arun Tulang Bawang beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua DPD Lampung Utara yang saya lihat di sini yang hadir beserta jajarannya. Yang saya banggakan yaitu seluruh warga yang hadir pada kesempatan ini, dan tentunya tidak lupa salam hormat dari saya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat melaksanakan acara pelantikan DPD Arun Tulang Bawang Barat dengan seksama, santai, tetapi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk DPD Arun Tulang Bawang Barat. Kita semua selalu dalam lindungan, kesehatan, kesejahteraan, dan tentunya kedamaian.
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, Pak Budi tadi ngobrol sama saya, beliau mendengar Arun sudah lama, betul sudah lama. Jadi saya menyambung sambutan Pak Budi. Kalau Arun itu mampu dan tidak ada batasan dalam menampung dari suku manapun, dari agama manapun, dan tentunya ada kurang, saya tambah lagi, tidak ada catatan dia itu kader partai apapun masuk di Arun ini, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan di sini. Terpenting sekarang Arun atau apapun, ormas apapun, adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya Tulang Bawang Barat. Itu yang nomor satu. Ya. Kalau berbuat untuk masyarakat Tulang Bawang Barat, maka boleh mengagung-agungkan nama Arun. Tetapi kalau meresahkan masyarakat, jangan pakai atas nama Arun. Ya. Arun lahir dari tulang bawang. Semenjak Tulang Bawang Barat, Mesuji belum ada, masih tulang bawang, Arun sudah berdiri. Saya pribadi mengadvokasi, ya, kalau di Tulang Bawang ini ada register 45, sekarang namanya Kabupaten Mesuji. Ada HIM, ya, khususnya Penumangan. Ya maaf di sini kalau ada yang kerja di HIM, ya kita kan yang penting bersama rakyat, seperti itu. Ya, Penumangan itu pernah saya advokasi, kami advokasi. Ya, terus di Tulang Bawang, Astra, ya, CLB, Auri, termasuk pasar unit 2 mau digusur nggak jadi sampai sekarang. Ya. Jadi sudah lama sebenarnya lahir di bumi Tulang Bawang. Dan baru-baru ini saya dipercaya oleh saudara-saudara dari Marga Swayumpu diangkat menjadi keluarga Swayumpu dengan gelar Pangeran Sejagat. Jadi kita sama-sama satu, ya kan? Saya pelajari masyarakat adat Tulang Bawang Megokpak. Ternyata asal usulnya tidak lepas daripada masyarakat Jawa. Kalau ada nama Menggala, asal usul katanya adalah Menggolo. Jadi nggak lepas dari situ. Sejarah-sejarahnya sehingga bahwa di Menggala yang sangat terbuka ini, bahkan di Bukit Cakat yang kemarin saya jalan-jalan, ada rumah adat Solo, Surakarta, ada Jawa Tengah, ya, Minangkabau, Batak dan sebagainya, itu ada di Bukit Cakat Tulang Bawang. Jadi suku boleh, asal usul keturunan dari Jawa, tetapi semua asli dari Lampung. Setuju? Bapak Ibu sekalian, itulah manfaat Arun. Jadi jangan khawatir untuk dengar nama Arun, pecah menjadi Tulang Bawang Barat dan sebagainya. Jadi di Arun prinsipnya, ya, pada kawan-kawan yang tadi barusan dilantik, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, Arun prinsip tidak kami, tidak saya, tidak aku, tidak kamu, tidak aku Arun, tidak kami Arun, tidak saya Arun, tetapi kita adalah Arun. Kita semua adalah Arun. Siapa yang membutuhkan bantuan, Arun punya rumah, ya, apresiasi yang hari ini sambil pelantikan juga sambil peresmian di tempat ini. Konsultasi hukum gratis. Ya. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Arun di sini? Tidak dengan hal-hal lain. Saya ingin membimbing kepada kawan-kawan sekalian ke jalan yang posisinya siapapun bisa saling membantu. Ingat, persoalan orang yang banyak uang itu wajib memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Setuju? Persoalannya kalau timbul ketika semuanya mampu dan orang itu pusing untuk membantu memberikan uang, atau orang tidak mau minta bantu kepada kita karena kita punya cara, punya
sikap yang tidak bisa menjadi harapan bagi orang tersebut untuk dimintain bantuan. Bayangkan kalau kita sebagai manusia hidup tidak pernah bisa membantu orang, itu agama manapun diajarkan untuk selalu membantu orang dengan cara kita, dengan kemampuan kita. Maka Arun menyiapkan wadah untuk diantara kita satu sama lain untuk saling membantu. Hukum, kalau konsultasi perceraian bisa, selisihan antara masyarakat dan masyarakat bisa konsultasi ya. Saya sudah kasih tahu kepada Arun, seluruh Arun yang ada di Lampung ini, jangan pernah satu langkah pun untuk menghadapkan Arun dengan masyarakat. Arun siap berada di depan bila mana berhadapan dengan penguasa yang zalim dan pengusaha yang semena-mena. Jadi kita tidak akan pernah mau seperti itu. Nah, bila mana perlu, ketika kita berbicara nomenklatur saling membantu yang diperintahkan oleh agama dan keyakinan kita masing-masing, saya sudah belum dari bulan Oktober maksud saya coba melakukan komunikasi, diskusi dengan berbagai kepala desa, masuk ke tempat-tempat tertentu, dan saya lihat ada beberapa keluhan-keluhannya. Keluhannya yang paling utama adalah jalan. Pak Budi, mohon maaf ya. Kalau pilkada setiap 5 tahun dipilih, tujuannya adalah untuk pembangunan nasional, itu sebenarnya tujuannya. Tapi kalau kita berjalan masih nemuin jalan yang bolong-bolong dan masih berbentuk tanah, itu pilkadanya gagal, Pak. Gagal, Bapak. Saya berbisik kepada Mas Trubus tadi ya, saya kuliah di UNS di Solo ya. Saya kalau briefing dengan pembimbing saya dari UNER, dari Unbrau, saya jalan itu di seputar Pulau Jawa apa segala macam. Sama kerja kerasnya, tanahnya sama, kualitasnya sama dengan yang di Lampung ini. Persoalannya kalau di sana nggak ada ketemu jalan yang berlubang-lubang. Kalau di sini di jalan lubang terus. Nah, ini kan repot untuk perjalanan. Nah, ini bukan kita mau ingin mempertentangkan, tetapi kita diantara kita, ayo kita dorong kepada aparat-aparat yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memperbaiki jalan itu. Nggak mesti tunggu pilkada, betul? Nah, nggak mesti tunggu ibadah. Ya, saya juga mengajar di beberapa kampus dan PKPA juga. Advokasi juga menjadi tema saya, gitu. Jadi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa advokasi yang terkesan namanya dari advokat itu profesi pembela, jadi pengacara. Nah, itu Mas Soehardi ada di sini baju putih, ya. Itu advokat. Kalau kita advokasi tidak, advokasi itu artinya adalah pencerahan. Pencerahan. Apakah ulama, ustadz merupakan advokasi? Advokasi dalam hal agama Islam, menjelaskan, mencerahkan. Kalau kita menyakiti hati orang tidak boleh dan sebagainya. Apakah ketika ada jalan yang rusak kemudian kita mencerahkan kepada warga dan bersama-sama ke kepala desa ngobrol ini gimana jalan keluarnya? Semua bukan persoalan dana, tetapi kalau gotong royong, dana itu sepele, Bapak Ibu sekalian. Ya, dana itu sepele sekali. Yang kedua, salut lagi saya sama Kabupaten Tulang Bawang, walaupun sepintas. Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan investigasi atas harga hasil panen. Pernah Bapak Ibu baca itu? Saya pernah baca. Ya, dari 7 kabupaten yang pernah saya kunjungi, baru Tulang Bawang Barat punya kabupaten yang saya lihat ada atensi dengan persoalan tentang harga panen singkong, harga panen karet yang ketika sudah panen dijual harganya ambruk. Betul keadaan itu? Setuju itu? Arun harus berfungsi mengadvokasi, ya, mencari celah karena petani saat ini sedang sulit dapat pupuk mahal, hasil panennya murah, sehingga panen dengan hasil kerja keras yang 6 bulan 1 tahun tidak menghasil apapun. Ya. Memang betul kita ada kerja adalah ibadah.
betul. Moto kita itu. Tetapi dalam melaksanakan ibadah tidak boleh menanggalkan kecerdasan kita. Kecerdasan tidak mesti sekolah tinggi. Kecerdasan kembali lagi kepada bagaimana kita saling mencerahkan, saling mengadvokasi di antara kita satu sama lain, Bapak Ibu sekalian. Itu yang terpenting, sehingga di antara kita tetangga, saudara, tetangga yang dekat itu adalah saudara kita. Di situ tidak akan ada perselisihan yang mendalam, tetapi yang ada hanya saling mencerahkan. Ya. Bagaimana pupuk ini bisa ditemukan? Kenapa pupuk subsidiary ini bisa seperti setan dan iblis, ya, menghilang dan lenyap begitu saja? Sementara program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi ada pupuk sekian banyak, tetapi pupuk subsidiary itu hilang lenyap di telan bumi. Apakah telah berubah menjadi emas? Ataukah telah berubah langsung menjadi uang sehingga hilang begitu saja? Apakah ada gaya siluman yang ada? Gaya-gaya inilah yang harus dicari oleh para personal saudaraku, sedulurku Arun. Itu tugasnya. Hanya dua hal sebenarnya, pokok atau inti daripada persoalan yang ada. Nah, kalau selain daripada itu, sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan Arun, dan saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, warga yang ada di Desa Margajaya, Kecamatan Gunung Agung, dan seluruh Kecamatan Gunung Agung maupun seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melaksanakan konsultasi hukum gratis. Konsultasi, ya Bapak Ibu, jangan nanti orang Arun disuruh ngurusin cerai. Ya, kejadian nih sudah, Bung Dani ngurusin cerai. Ya, saya mau bilang bagaimana, sudah terima Bang puasanya? Pak, saya bilang. Makanya Arun itu perlu Mas Soehardi, masuk Arun, Mas Soehardi, ya. Saya, Mas Soehardi, mengadvokasi di sini dari tahun 2008, Mas Soehardi. Tanya orang-orang Arun di sini, apakah pernah saya dapat uang dari tulang bawang Lampung, sekitar Lampung ini? Tidak pernah. Kenapa? Yang saya dapatkan di sini doa. Untuk mendapatkan doa dari orang yang begitu banyak, ya saya belum mengukur ratusan atau ribuan, tetapi belum tentu kiai, ustadz, ulama didoakan oleh ribuan orang. Betul? Nah, itu dia. Itu caranya. Kita cari bukan hanya sekedar uang, tetapi doa kalau sudah numpuk bagaikan gelas yang dituangkan oleh air, kalau penuh maka itulah rezeki kita yang mengalir. Ya, jadi kalau ada kita gelas, kita tuangkan air, udah penuh dituang terus, maka dia mengalir gitu. Ya, jadi isi daripada gelas dalam analogi saya tadi itu bukan hanya sekedar yang kita tumpuk uang, tetapi rezeki yang berbau doa. Karena ketika orang berdoa untuk seseorang lainnya, maka orang lainnya itu akan dimudahkan dan dimurahkan, dilancarkan rezekinya. Dan ini adalah fakta saya, ini bukan hoax, fakta. Saya tidak pernah dapat uang, tetapi saya terus dapat menggelontorkan uang untuk transportasi saya, ongkos ke sini, ya, bantu teman-teman yang ada, saudara kita di Tulang Bawang Lampung, mampu saya lakukan itu. Kenapa? Karena akibat daripada doa-doa orang Lampung di Jakarta, klien saya gajah-gajah. Jadi nggak perlu cari gajah Lampung, gajah di Jakarta banyak sekali. Ya, saya kira itu. Sekali lagi ya, saya ingatkan teman-teman, buka konsultasi hukum di sini silakan. Dan nanti ditampung Bapak Ibu sekalian, masuk Facebook saya Bob Hasan 2. Ya, nanti teman-teman kita bikin grup Arun khusus. Nanti kita live Facebook. Ibu pakai Facebook nggak, Bu? Punya Facebook nggak? Facebook itu bukan buku ya, Bu, ya, Facebook. Nah, jadi sekarang di daerah manapun orang sudah pakai Facebook. Ya. Buka di Facebook, tanya. Silakan mau tanya apa saja, nggak apa-apa. Kalau nanya bebas. Ya, kalau ada anak saya yang kurang ajar, bagaimana, segala macam. Kita di Arun lengkap. Ada ustadznya, ada pendetanya, ada lengkap kita. Ya, nanti memang wadahnya untuk bertanya tentang agama itu advokasi kita berikan. Tentang perekonomian kita kasih. Tentang bagaimana budidaya tanaman kita kasih. Semua ada bidangnya kita. Ya, bebas. Yang penting Facebook Bob Hasan 2, di situ nanti kita akan adakan live Facebook.
Tapi sebelumnya bisa ditampung dulu di Tubabani di sini, di tempat ini, ya di kantor ini. Nggak bisa nyampe karena jauh, karena jalannya berlubang-lubang terus. Bisa lewat telepon, bisa lewat WA, masukin chat, ikut Facebook. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ingin menutup dengan petikan patriotis Arun. Jadi kalau saya petikan sunrise itu adalah matahari pagi subuh, ya. Matahari yang punya harapan besar buat setiap kita. Sehabis sholat subuh, jangan tidur lagi, tapi kita pandang ke atas langit, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Kita lihat, di situ semangat hidup kita tiap pagi akan timbul, ya. Itu namanya sunrise kalau bahasa Jawane, Pak. Kalau bahasa Inggrisnya matahari terbit, bahasa Inggris. Kalau bahasa Jawane sunrise, oke? Kalau saya bilang sunrise, Ibu atau Bapak jawab dengan Arun. Saya petikan yang kedua sunrise, Arun. Ibu, Bapak jawab Arun. Yang ketiga sunrise, Bapak, Ibu jawab Arun, Arun, Arun 3 kali. Oke? Ya. Sunrise, sunrise, sunrise. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.